Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Selamat beraktivitas. Jangan lupa semangat. Kembali lagi di channel Anto Pentol. Di sini saya akan membuat video yaitu yang berjudul cara membuka cabang kuliner pedagang asongan. Oke kawan-kawan semuanya, selamat menonton video-video saya. Semoga video ini terinspirasi dan termotivasi untuk kawan-kawan semuanya. Oke kawan-kawan semuanya orang pasti usaha kepengen berkembang dan maju dan sukses. Saya akan memberitahukan cara-cara untuk membuka cabang pedagang asongan. Niat. Saya berbicara tentang niat. Niat seseorang itu penting. Sebelum melakukan suatu hal, itu harus diawali dengan niat dan tekad. Sebelum kita mau terjun ke buka suatu cabang usaha, kita harus diawali dengan niat kita dan tekad kita yang kuat. Itu harus dipikir secara matang-matang sebelum kita membuka suatu cabang. Makanya kita harus niat di hati kita bahwa kita bisa untuk membuka suatu cabang usaha. Kawan-kawan semuanya, kita masuk cara yang kedua yaitu dikenal orang. Berbicara tentang dikenal orang, usaha itu sebelum kita membuka cabang itu harus benar-benar dikenal orang. Kita jualannya apa, itu orang harus tahu. Supaya apa? Supaya usaha kita berjalan dengan lancar dan sukses. Kita masuk cara yang ketiga yaitu lokasi. Saya berbicara tentang lokasi. Lokasi ini sangat menentukan membuka suatu cabang usaha. Itu kita mencari harus benar-benar lokasi yang strategis dan tempat keramaian. Ini sangat menentukan penghasilannya, omset kita untuk suatu buka cabang. Lokasi yang sangat strategis itu sangat menjanjikan untuk omset kita. Itu sangat penting. Kalau kita membuka cabang lokasinya jauh dari keramaian ataupun lokasinya tidak strategis, saya pastikan pasti penghasilan kita akan berkurang. Ini pengalaman saya kawan-kawan semuanya. Jadi kalau emang harus membuka suatu cabang usaha, itu harus benar-benar memilih lokasi yang strategis dan keramaian itu sangat penting. Saya pastikan kalau Anda memilih lokasi yang strategis ataupun memilih tempat keramaian, saya pastikan usaha cabang Anda pasti akan berkembang dan penjualannya lancar, pasti akan sukses kawan-kawan semuanya. Oke kawan-kawan semuanya, kita masuk cara-cara yang keempat yaitu karyawan atau pembantu. Ketika kita sudah membuka cabang, kita wajib harus mempunyai karyawan. Supaya apa? Supaya kita terbantu sewaktu kita melayani pembeli ataupun pelanggan atau kita bekerja. Itu sangat perlu karyawan ataupun pembantu. Itu harus wajib kawan-kawan semuanya. Macam mana kalau sudah buka cabang tetapi tidak mempunyai pembantu? Pasti kita akan kewalahan dan tidak bisa menangani dan melayani pelanggan kita sewaktu pelanggan kita beli. Itu tidak bisa. Kalau yang namanya sudah buka cabang, itu emang harus mempunyai pembantu. Itu wajib sudah mempunyai pembantu. Supaya apa? Supaya kita terbantu oleh karyawan-karyawan kita sewaktu kita kerja, sewaktu kita melayani orang ataupun orang beli. Itu sangat perlu supaya kita terbantu oleh karyawan-karyawan kita.
Oke kawan-kawan semuanya, kita masuk cara-cara yang kelima, yaitu usaha lama jangan dimatikan. Sebelum kita buka cabang, kita sudah mempunyai usaha, sudah dikenal orang, kita sudah lama berjualan, sudah banyak orang tahu kita berjualan apa, orang sudah tahu. Jadi jangan sampai usaha lama dimatikan sebelum kita membuka cabang ataupun usaha sudah berjalan. Fungsi usaha lama jangan dimatikan itu fungsinya apa? Fungsinya itu supaya usaha lama kita nggak macet. Jadi gini, misalkan contohnya kawan-kawan semuanya, cabang kita sudah ada karyawan, otomatis buka dapat sehari omset sekian. Usaha lama kita berjualan terus, usaha lama kita nggak dimatikan. Kita hari ini dapat omset segini, jadi omset kita double. Bagi pemula yang mau membuka suatu cabang usaha, itu kuncinya usaha lama jangan dimatikan. Itu pesan saya, itu pengalaman saya yang sudah 5 tahun silam, itu pengalaman saya. Oke, kita masuk cara-cara keenam, yaitu mengontrol karyawan. Kita sudah mempunyai cabang, kita perlu mengontrol karyawan, kerjanya gimana, tingkah lakunya gimana dia melayani seorang pelanggan ataupun pembeli. Kita perlu mengecek. Jadi kita biar tahu gimana pekerjaannya, gimana karyawan kita, bagus apa enggaknya, pelayanannya dengan pelanggan kita gimana, karyawan kita itu emang harus perlu. Macam mana kalau tidak, emang bener-bener harus tidak dicek. Tidak bisa semulus itu mempunyai seorang karyawan, kita tidak bisa. Oke, kita masuk cara-cara yang ketujuh, yaitu komunikasi kepada karyawan. Komunikasi kepada karyawan ini sangat penting, sangat-sangat penting. Contohnya gini guys, kita nanya kabar dia, kita nanya gimana penjualan hari ini, gimana penjualannya gimana, itu kita emang harus benar-benar komunikasi kepada karyawan kita. Oke kawan-kawan semuanya, itulah cara-cara membuka cabang kuliner pedagang asongan. Itulah pengalaman saya. Semoga kawan-kawan terinspirasi dan termotivasi untuk video-video saya. Dan saya membuat video ini bukan bermaksud sombong ataupun pamer kepada kalian. Mana tahu kawan-kawan ada yang terinspirasi ataupun termotivasi, ya alhamdulillah. Jika memang ada yang terinspirasi ataupun terinspirasi untuk video-video saya, selamat mencoba, selamat mempraktekkan. Jangan lupa semangat, jangan mudah menyerah, pantang mundur, maju terus. Salam sukses, Anto Pendol, merdeka. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.